Pernah kepikiran gak sih, di balik setiap putusan pengadilan, di balik setiap undang-undang yang rumit, sebenarnya ada apa? Nah, ternyata ada semacam mesin tersembunyi yang jadi penggeraknya. Mesin inilah yang memastikan roda keadilan terus berputar. Hari ini, kita akan coba bongkar mesin itu sama-sama. Tentu saja pembahasan kita kali ini bukan asumsi semata. Kita akan mengupasnya berdasarkan sebuah buku yang fundamental banget buat dunia hukum, yang menguraikan prinsip-prinsip dasar soal gimana seharusnya seorang ahli hukum itu berpikir dan bernalar. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ada sebuah cara berpikir yang sangat khusus yang jadi keahlian utama para ahli hukum. Tapi, yang mengejutkan adalah kemampuan ini ternyata sangat rapuh dan bisa hilang. Ini bukan cuma omongan biasa loh. Dengerin deh penegasan dari Ketua Komisi Yudisial. Kemampuan berpikir yuridik inilah yang jadi pembeda. Inilah kunci yang mengubah masalah hukum yang kusut menjadi sebuah putusan yang adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia masalah besarnya. Menurut sumber kita, yang paling mengkhawatirkan adalah kemampuan super penting ini ternyata bisa luntur, bahkan di kalangan para ahli hukum sekalipun. Dan kalau penalaran mereka sudah mulai cacat, wah, keadilan itu sendiri yang jadi taruhannya. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya supaya pola pikir ini tetap tajam dan gak tumpul? Oke, ini dia peta jalan kita untuk menemukan jawabannya dalam beberapa menit ke depan. Disinilah pahlawan utama kita masuk ke dalam cerita. Sebagai solusi dari masalah penalaran yang cacat tadi, kita punya satu alat yang esensial, yaitu logika. Dengar kata logika mungkin kedengarannya berat ya, padahal sebetulnya ini adalah sebuah alat yang sangat praktis. Logika itu pada dasarnya adalah ilmu yang ngasih kita aturan main, gimana caranya membedakan penalaran yang lurus dan benar dari penalaran yang bengkok dan salah. Dan alat ini bukan barang baru loh, usianya sudah ribuan tahun, terus-menerus disempurnakan oleh para pemikir terhebat dalam sejarah. Dari Thales yang mengamati alam, Aristoteles yang merumuskannya jadi ilmu, sampai Descartes yang membuatnya setajam matematika. Oke, sekarang kita udah kenalan sama alatnya. Pertanyaannya, gimana cara para ahli hukum memakai alat ini untuk memecahkan kasus-kasus yang rumit? Nah, ternyata ada dua jalur utama yang mereka gunakan. Coba kita bayangkan ada dua peran di sini, sang hakim dan sang detektif. Sang hakim itu pakai logika deduktif. Dia mulai dari atas, dari kitab undang-undang yang umum, lalu menerapkannya ke kasus spesifik di hadapannya. Sebaliknya, sang detektif pakai logika induktif. Dia mulai dari bawah, dari bukti-bukti kecil di TKP, lalu membangun sebuah teori besar tentang apa yang terjadi. Keren kan? Tapi namanya juga alat, bisa dipakai dengan benar, bisa juga salah. Sekarang kita lihat sisi lain dari koin ini. Apa yang terjadi ketika logika kita salah jalan? Ini adalah jebakan-jebakan berbahaya yang bisa menggagalkan keadilan. Istilahnya adalah sesat pikir atau fallacy. Gampangnya ini tuh kayak jebakan dalam berpikir. Kelihatannya meyakinkan, padahal argumennya rapuh dan kesimpulannya salah. Kalau kita terjebak di sini, argumen sekuat apapun bisa langsung ambruk. Ada banyak banget contohnya loh. Misalnya argumentum ad populum, yang bilang sesuatu itu benar cuma karena banyak orang yang percaya. Atau yang lebih sering, argumentum ad hominem, yang bukannya membantah argumennya, malah menyerang pribadi orangnya. Nah, coba bayangkan betapa berbahayanya kalau putusan pengadilan didasarkan pada cara berpikir yang sesat seperti ini. Oke, setelah kita membahas semua ini, pola pikir, logika, sampai jebakan-jebakannya, mungkin Anda bertanya, terus apa hubungannya sama saya? Nah, disinilah letak poin krusialnya. Intinya begini, logika itu bukan cuma buat para pengacara dan hakim. Logika yang sehat adalah fondasi utama dari sebuah sistem yang bisa kita percaya. Tanpanya, nggak akan ada yang namanya kepastian hukum dan keadilan untuk semua cuma jadi angan-angan. Dan ini bukan cuma teori, ini adalah sesuatu yang sangat nyata. Makanya kita punya lembaga seperti Komisi Yudisial, yang salah satu tugas utamanya adalah menjaga agar mesin logika dalam sistem peradilan kita ini tetap berjalan dengan baik. Karena integritas sistem ini menyangkut nasib kita semua. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau memang benar sistem hukum kita dibangun di atas logika, lalu bagaimana kita, sebagai warga negara biasa, bisa ikut serta untuk lebih jeli mengenali penalaran yang baik, dan yang paling penting, berani menuntutnya?